Janji emas Komisi Kedua dan Gubernur Maluku Utara, komitmen DPR RI mengawal anggaran percepatan pembangunan SOFIVI sebagai ibu kota provinsi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya mencoba untuk mengupgrade dan mengakselerasi pembangunan di SOFIVI dengan mengucurkan APBN ke provinsi ini. Mudah-mudahan SOFIVI sebagai ibu kota memiliki wajah yang jauh lebih layak dibanding hari ini. Terima kasih, sekali lagi terima kasih atas penyampaiannya. Di tengah riuhnya desakan masa aksi Prodera Otonomi Baru DOP SOFIVI, sebuah janji penting terucap. Dari mulut Ketua Komisi 2, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI, Muhammad Rifki Nizami Karsayuda, bertempat di hadapan gedung DPRD Provinsi Maluku Utara di SOFIVI, dalam sesi dialog yang penuh dinamika. Rifki Nizami menegaskan komitmennya untuk mengawal anggaran percepatan pembangunan SOFIVI agar dapat benar-benar berfungsi sebagai ibu kota definitif Provinsi Maluku Utara. Janji ini ibarat oase di tengah gurun penantian panjang masyarakat, memberikan harapan baru bagi terwujudnya mimpi besar mereka. Momen tersebut terjadi setelah orasi-orasi berapi-api dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Kepala Desa Balbar Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan Amir Abdullah, yang dengan lantang menyuarakan dukungan terhadap SOFIVI. Masyarakat Maluku Utara menagih itu bukan masyarakat SOFIVI. Oleh karena itu kami berharap kepada seluruh bupati wali kota, kepada seluruh ketua DPRD kabupaten kota, Gubernur Provinsi Maluku Utara, Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, mari kita memberikan dukungan sepenuhnya kepada Ibu Gubernur Maluku Utara, Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, agar memberikan rekomendasi dukungan percepatan pembentukan SOFIVI menjadi ibu kota. Dalam hal ini adalah Kota Madya SOFIVI. Kehadiran perwakilan Komisi Kedua, DPR RI dalam dialog ini menunjukkan keseriusan pusat dalam menanggapi aspirasi daerah, masa aksi, yang telah berhari-hari menggemakan tuntutan mereka, menyambut janji ini dengan antusiasme yang luar biasa. Sorai dan tepuk tangan menggema, menjadi saksi bisu atas ikrar yang baru saja terucap Rifki Nizami Karsayuda. Dalam sambutannya, mengakui bahwa isu ibu kota provinsi adalah persoalan krusial yang membutuhkan perhatian serius. Ia memahami betul bahwa SOFIVI sebagai lokasi yang telah lama ditetapkan sebagai pusat pemerintahan sementara, membutuhkan infrastruktur yang memadai dan dukungan anggaran yang kuat agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Kami di Komisi Kedua sangat memahami urgensi percepatan pembangunan SOFIVI, ujar Rifki Nizami. Suaranya jelas dan meyakinkan. Status quo saat ini, di mana ibu kota belum sepenuhnya berfungsi optimal, tentu menghambat laju pembangunan dan pelayanan publik di Maluku Utara. Oleh karena itu, kami berjanji akan memberikan backup anggaran yang diperlukan dan memastikan alokasinya tepat sasaran. Janji backup anggaran ini bukan sekadar retorika politik. Rifki Nizami menjelaskan bahwa Komisi Kedua, DPR RI memiliki peran strategis dalam fungsi pengawasan dan penganggaran. Mereka akan memastikan bahwa kementerian atau lembaga terkait, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Kementerian Dalam Negeri, serta kementerian lain yang relevan, mengalokasikan dana yang cukup untuk pembangunan fisik dan non-fisik di SOFIVI. Ini mencakup pembangunan gedung-gedung pemerintahan, fasilitas publik, jalan, jaringan listrik, air bersih, serta pengembangan sumber daya manusia lebih lanjut. Rifki Nizami menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia mengajak pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk proaktif dalam menyusun rencana induk pembangunan SOFIVI yang komprehensif dan terukur. Perencanaan yang matang adalah kunci. Kami butuh proposal yang jelas, detail, dan realistis agar kami bisa memperjuangkan alokasi anggaran dengan argumen yang kuat di parlemen, tegasnya. Pernyataan Ketua Komisi 2 ini memberikan angin segar bagi para pejuang DOB SOFIVI. Selama ini, salah satu kendala utama dalam percepatan pembangunan ibu kota adalah keterbatasan anggaran dan birokrasi yang berbelit. Dengan adanya janji pengawalan anggaran dari Komisi 2 DPR RI, diharapkan hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir. Masyarakat Maluku Utara, khususnya yang telah lama bermukim di SOFIVI atau memiliki kepentingan langsung dengan ibu kota provinsi, menaruh harapan besar pada janji ini. Mereka berharap agar pembangunan SOFIVI tidak lagi berjalan lambat,
melainkan dapat dipacu dengan cepat. Sarana dan prasarana dasar seperti rumah sakit, sekolah, pasar, dan fasilitas olahraga juga diharapkan segera terrealisasi untuk menunjang kehidupan masyarakat dan operasional pemerintahan. Janji Muhammad Rifki Nizami Karsayuda ini juga memiliki makna politis yang dalam. Ini menunjukkan bahwa isu Dopsovivi bukan hanya menjadi perhatian lokal, melainkan telah menjadi agenda nasional yang mendapatkan dukungan dari lembaga legislatif tertinggi. Dengan adanya komitmen dari Komisi 2, jalur komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat menjadi lebih terbuka, mempercepat proses-proses yang selama ini mungkin terhambat. Selain aspek anggaran, Rifki Nizami juga menyinggung tentang penyelesaian regulasi terkait Dopsovivi. Ia menyatakan bahwa Komisi 2 akan mendorong percepatan penyelesaian rancangan undang-undang yang mengatur secara definitif status Sovivi sebagai ibu kota provinsi. Proses legislasi ini krusial untuk memberikan kepastian hukum dan landasan yang kuat bagi pembangunan berkelanjutan. Anggaran tanpa landasan hukum yang kuat tidak akan efektif. Begitu pula sebaliknya. Regulasi tanpa dukungan anggaran hanya akan menjadi makan kertas. Jelas, Rifki Nizami. Oleh karena itu, kami akan bekerja simultan, mengawal regulasi dan anggaran, agar Sovivi dapat berkembang pesat dan menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Maluku Utara. Respons positif juga datang dari perwakilan pemerintah daerah yang hadir dalam dialog tersebut. Mereka menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan Komisi Kedua, DPR RI dalam menyusun rencana anggaran dan proyek-proyek. Sinergi ini diharapkan akan menciptakan percepatan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan, bukan hanya untuk Sovivi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga bagi daerah-daerah penyangga di sekitarnya. Meskipun janji telah terucap, jalan menuju Sovivi yang sepenuhnya berfungsi sebagai ibu kota definitif masih panjang. Namun, dengan adanya komitmen yang jelas dari Komisi 2, DPR RI untuk mengawal anggaran, optimisme masyarakat semakin membuncah. Mereka berharap agar janji ini tidak hanya menjadi janji manis semata, melainkan segera diterjemahkan dalam aksi nyata dan alokasi anggaran yang signifikan bagi masyarakat Sovivi dan seluruh Maluku Utara. Janji backup anggaran ini adalah sebuah titik balik. Ini adalah pengakuan bahwa upaya dan desakan mereka selama ini tidak sia-sia. Bola kini berada di tangan pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan yang matang, dan di tangan Komisi 2, DPR RI untuk mengawal janji tersebut hingga terrealisasi. Sepenuh dengan dukungan penuh dari pusat, mimpi memiliki ibu kota provinsi yang modern, mandiri dan berdaya saing di Sovivi semakin dekat dengan kenyataan. Hari itu, di bawah terik matahari Sovivi, sebuah janji emas telah terukir menjadi penanda babak baru perjuangan dan harapan bagi Maluku Utara.